Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Psikologi Eksperimen akan memaparkan hasil review jurnal nasional kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama saya Nade Khairina dengan NIM 12630821214, yang kedua ada Ivena Salsabil Munir dengan NIM 1263082122172, dan yang ketiga ada Rifdatun Ilanur Ilmiah dengan NIM 1263082122191. Kami akan memaparkan hasil review jurnal nasional kami yang berjudul Efektivitas Pelatihan Kepercayaan Diri Terhadap Kesiapan Kerja pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Tingkat Akhir ditinjau dari jenis kelamin, dengan penulis Ulfa Wijayanti, Andik Matulesi, dan Amanda Paskarini. Nama jurnal Psikoscience, volume 15 nomor 1 tahun 2020. Yang pertama, kami akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian jurnal tersebut. Jadi, jurnal ini didasari oleh kegelisahan peneliti terhadap tingginya tingkat pengangguran di masyarakat. Peneliti merasa perlu untuk mengkaji apakah pelatihan kepercayaan diri dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir dengan fokus pada mahasiswa Fakultas Psikologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa dan mengurangi tingkat pengangguran di masyarakat. Dengan adanya latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian untuk melihat sejauh mana pelatihan kepercayaan diri dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa, serta apakah terdapat perbedaan dalam kesiapan kerja antara mahasiswa laki-laki dan mahasiswa perempuan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kepercayaan diri dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa, khususnya di bidang psikologi. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai identifikasi variabel. Yang pertama, variabel bebas, yaitu pelatihan kepercayaan diri yang diberikan kepada mahasiswa. Yang kedua, variabel terikat, yaitu kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. Dan yang ketiga, confounding variabel, yaitu hal-hal yang mungkin mempengaruhi hubungan antara pelatihan kepercayaan diri dan kesiapan kerja mahasiswa, bisa berupa faktor seperti motivasi mahasiswa, pengalaman kerja sebelumnya, tingkat kecerdasan emosional, atau faktor-faktor personal lainnya yang tidak langsung diukur dalam penelitian namun dapat mempengaruhi hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian. Hipotesis yang pertama yaitu terdapat pengaruh pelatihan kepercayaan diri terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa, yang artinya pemberian pelatihan kepercayaan diri kepada mahasiswa di Fakultas Psikologi efektif dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir. Yang kedua Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan kesiapan kerja antara kelompok kontrol atau tanpa pelatihan dan kelompok eksperimen dengan pelatihan pada mahasiswa, yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesiapan kerja antara mahasiswa yang menerima pelatihan kepercayaan diri dan yang tidak menerima pelatihan. Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian eksperimen dengan metode true experiment. Desain eksperimen yang digunakan adalah pre-test, post-test, control group design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara acak, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Sebelum diberikan perlakuan atau pelatihan kepercayaan diri, kedua kelompok diberikan pre-test untuk mengukur kondisi awal mereka Setelah itu, kelompok eksperimen diberikan perlakuan atau pelatihan kepercayaan diri, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan. Setelah perlakuan selesai, kedua kelompok diberikan post-test untuk mengukur efek dari perlakuan yang diberikan. Dengan menggunakan desain pre-test, post-test, control group design, peneliti dapat mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi hasil penelitian dan memastikan bahwa perubahan yang terjadi disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada metode. Yang pertama adalah partisipan atau subjek dalam penelitian.
Subjek dalam penelitian eksperimen ini menggunakan mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya. Jumlah subjek penelitian yang digunakan adalah 19 mahasiswa untuk kelompok kontrol dan 19 mahasiswa untuk kelompok eksperimen. Subjek penelitian dipilih secara acak untuk memastikan representativitas hasil penelitian. Yang kedua yaitu ada pengukuran variabel dependen. Pengukuran variabel dependen dilakukan menggunakan pretest dan posttest. Posttest 1, sebelum diberikan perlakuan atau pelatihan kepercayaan diri, dilakukan pengukuran awal terhadap tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Nilai pretest ini digunakan sebagai baseline atau acuan untuk membandingkan perubahan setelah perlakuan. Selanjutnya ada posttest yang kedua, setelah diberikan perlakuan atau pelatihan kepercayaan diri, dilakukan pengukuran kembali terhadap tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Nilai posttest ini digunakan untuk melihat efek dari perlakuan yang diberikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. Baik, metode yang ketiga ada prosedur eksperimen. Terdiri dari 5 prosedur eksperimen. Yang pertama, pengumpulan subjek penelitian. Subjek penelitian yang terdiri dari mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dipilih secara acak untuk menjadi bagian dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Yang kedua ada pretest. Sebelum perlakuan dilakukan pengukuran awal terhadap kesiapan kerja mahasiswa dengan memberikan skala kesiapan kerja kepada kedua kelompok. Yang ketiga ada perlakuan. Kelompok eksperimen diberikan perlakuan berupa pelatihan kepercayaan diri, sedangkan kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tambahan. Yang keempat ada posttest. Setelah perlakuan selesai dilakukan, pengukuran kembali terhadap kesiapan kerja mahasiswa dengan memberikan skala kesiapan kerja kepada kedua kelompok. Yang kelima atau yang terakhir adalah analisis data. Data yang diperoleh dari pretest dan posttest kedua kelompok dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam kesiapan kerja antara kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Dengan mengikuti prosedur eksperimen tersebut, peneliti dapat mengevaluasi efektivitas pelatihan kepercayaan diri terhadap kesiapan kerja mahasiswa dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh. Selanjutnya, materi yang keenam adalah hasil eksperimen. Penelitian eksperimen dalam jurnal menunjukkan beberapa hal penting. Yang pertama, terdapat efektivitas pelatihan kepercayaan diri terhadap kesiapan kerja pada mahasiswa yang ditunjukkan dengan nilai Z sama dengan minus 3,281 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001 atau sama dengan P kurang dari 0,5. Yang kedua, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapan kerja laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapan kerja kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada mahasiswa, yang menunjukkan bahwa pelatihan kepercayaan diri memberikan pengaruh terhadap kesiapan kerja. Yang keempat, dari hasil analisis statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap subjek setelah diberikan skala kesiapan kerja dan sebelum diberikan skala kesiapan kerja, karena tidak ada perlakuan yang diberikan dalam proses tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan kepercayaan diri memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan kerja mahasiswa, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kesiapan kerja laki-laki dan perempuan. Untuk materi selanjutnya ada kelebihan penelitian eksperimen dan kekurangan penelitian eksperimen. Yang pertama, kita akan membahas kelebihan penelitian eksperimen dalam jurnal ini. Yang pertama ada dengan menggunakan desain eksperimen yang terstruktur, peneliti dapat mereplikasi studi ini di tempat lain untuk menguji keberulangannya dan memverifikasi hasil yang diperoleh.
Yang kedua ada peneliti menjelaskan dengan jelas desain penelitian yang digunakan beserta menggambarkan bagaimana desain penelitian ini digunakan dalam eksperimen tersebut sehingga pembaca dapat memahami bagaimana eksperimen ini dilakukan. Selanjutnya ada kekurangan penelitian eksperimen. Ukuran sampel yang relatif kecil yaitu 19 mahasiswa untuk kelompok kontrol dan 19 mahasiswa untuk kelompok eksperimen dapat mempengaruhi kekuatan statistik dan generalisabilitas hasil. Sekian presentasi review jurnal nasional dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.